September ini kita mulai melakukan launching untuk Seputar Indonesia edisi Jawa Barat. Yang kita tujukan supaya kita memberikan flavor khusus untuk daerah Jawa Barat ini dengan mengutamakan berita-berita lokalnya. Lalu bagaimana rencana setelah diterbitkannya Harian Seputar Indonesia edisi Jawa Barat ini? Apakah harian ini akan melebarkan sayapnya lagi untuk terbit ke daerah-daerah lainnya? Kita rencana untuk roll out setelah ini adalah Jawa Tengah, khususnya di Semarang, lalu juga di Bali, lalu setelah itu baru masuk ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Keinginan musisi Baim untuk menggarap soundtrack film layar lebar batal terlaksana. Kabarnya, antara pihak recording Baim tidak menemukan kata sepakat dengan pihak produser film tersebut. Pemirsa, kecewakah Baim? Tidak banyak perubahan yang terlihat pada Deswita Maharani sejak tali pertunangannya dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat berakhir. Deswita kini benar-benar tengah asik menikmati kesendiriannya. Tapi sayang, kesendirian Deswita itu mengundang kabar baru. Ia dikabarkan sedang jatuh hati terhadap Baim, mantan vokalis grup musik Ada Band. Kalau sama orangnya, personnya memang secara dia seorang seniman musik, aku memang suka sama suaranya gitu dari dulu gitu. Jadi ya udah sebatas itu aja. Enggak ada SMS-an. SMS cuman SMS temen aja, say hi gitu kan. Sempat beredar kabar beberapa kali ia terlihat di berbagai acara yang tengah dihadiri Baim. Tak sekedar jadi pengagum rahasia Baim, rasa hatinya itu pun kabarnya telah ia tampakkan jelas-jelas kepada sang idola. Bukannya nggak tertarik, bukan tertarik lebih jauh atau hubungannya sejauh apa, tapi memang sama Baim tuh aku ketemu dia aja juga baru berapa kali gitu. Terus terakhir ketemu juga waktu itu karena ada acara dia manggung, aku datang gitu, tapi bukan specially mau nonton dia, enggak. Jalan bareng nggak pernah. Orangku baru terakhir ketemu dia itu Senin kemarin, seminggu yang lalu. Dari sekian banyak penyanyi pria, sejujur-jujurnya Baim adalah sosok penyanyi yang sangat diidolakan Deswita. Di samping lagu-lagu ciptaannya yang begitu menyentuh, Deswita mengaku terpesona dengan karakter suara Baim. Aku suka sama dia lagunya Kau Milikku udah. Ya udah, tapi memang dari sebelumnya memang bukan, maksudnya gue memang suka sama dia dalam artian gue mengagumi suaranya gitu dan mengagumi performanya dia gitu. Selain sekedar mengidolakan, Deswita jelas cukup mengenal Baim. Tapi sejauh apa? Yang pasti sejauh pengagum mengenal idolanya. Sejauh ya kenal aja gitu karena sama-sama kerja di dunia entertain gitu, kita sama-sama, tapi nggak ada yang spesial. Gue nggak tahu secara person Baim orangnya seperti apa. Jadi jangan salah artikan kekagumannya itu terhadap Baim, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan perasaan cinta yang mendalam. Untuk saat ini ia mengaku belum berpikiran sejauh itu. Gue cuma bingung aja, kok ditanyainnya ke sana gitu, kayaknya apa gitu. Bener nih, nggak lebih dari itu. Jodoh kan di tangan Tuhan, kita nggak pernah tahu ya gitu. Gue juga nggak tahu gue akan berjodoh sama siapa. Tapi untuk yang satu ini nggak ada sampai sejauh mata memandang, tidak ada apa-apa sejauh mata memandang. Kalau Deswita Maharani membantah kabar kedekatannya dengan Baim justru enggan berkomentar seputar kehidupan pribadi, termasuk soal asmaranya. Ditemui di sebuah acara, Baim lebih terbuka bertutur mengenai persoalan yang tengah menimpanya. Ia batal membuat soundtrack film layar lebar karena tidak adanya kesepahaman antara pihak perusahaan rekaman tempatnya bernaung dengan production house yang membuat film layar lebar bertema action itu. Di tengah-tengah persoalan teknis antara dua pihak itu, Baim yang tidak mampu berbuat apa-apa hanya bisa gigit jari. Padahal sejumlah lagu-lagu beraliran rock telah ia siapkan matang untuk direkam dalam album soundtrack film tersebut. Kayaknya antara Broadcast Design Indonesia, itu yang buat layar lebarnya, sama Sony BMG Music, kayaknya mungkin ada ketidaksepakatan ya, jadi akhirnya ganti rencana. Apa persoalannya, Baim menolak untuk menjelaskan lebih rinci. Saya waktu itu udah sempat ada kurang lebih 4-5 lagu ya. Saya udah serahkan juga ke Pak Richard Buntario.
Ya mungkin itu lagi tadi kesepakatan ya, karena mungkin deal-nya tidak sepakat antara mereka. Saya kan di bawah Sony BMG juga, dan saya juga main layar lebar di Pak Richard, jadi dilema di antara kedua itu gitu. Kalau kecewa sudah pasti, tapi apa boleh buat, Baim pun hanya bisa pasrah saja. Kecewa, ya kalau kecewa ya kecewa, iya mungkin ada, cuman saya lebih fokus ke filmnya. Meski batal memproduksi album soundtrack film, Baim tetap kebagian peran dalam film layar lebar tersebut. Ia masih dipercaya untuk membuat lagu-lagu yang akan digunakan pada sebuah adegan. Yang ngerjain musiknya juga akhirnya ada beberapa orang. Saya kebagian adegan berantem, kejar-kejaran. Pokoknya yang rock gila itu saya ngerjain di situ. Nah, ternyata jauh lebih ribet ya ngerjain musik. Kita harus ngebayangin adegan berantemnya, lagunya pas begini gitu. Jadi suatu pekerjaan baru aja buat saya. Lantas bagaimana dengan nasib lagu-lagu rock yang sudah terlanjur kamu buat? Akankah dijadikan materi untuk album terbaru kamu nanti? Nggak masalah ya, saya di rumah tuh ada bank lagu. Jadi di komputer saya udah ada foldernya rock, ada foldernya pop, pokoknya saya udah buat folder banyak gitu yang mana itu semua nanti akan kepake pada akhirnya juga gitu. Mungkin aja kalau ditawarin juga mungkin, karena juga ada beberapa orang yang udah minta saya untuk buatin lagu juga. Kalau sampai akhirnya saya kepepet ya saya kasih lagu saya yang itu paling. Dengan hausnya masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat, baik itu media cetak maupun media elektronik, ditambah persaingan yang ketat di bidang informasi, Media Nusantara Citra kembali meramaikan persaingan informasi di era globalisasi dengan menerbitkan harian seputar Indonesia yang terbit tanggal 30 Juni yang lalu dengan terbit secara nasional. Kemudian mulai pertanggal 1 September kemarin, kembali Media Nusantara Citra menerbitkan harian seputar Indonesia edisi Jawa Barat di Ibu Kota Jawa Barat, Bandung, dengan membagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat umum di Kota Bandung yang dilakukan oleh konvoi Klub Vespa dan para model-model Bandung. Ya, per tanggal 30 Juni yang lalu kita sudah melakukan launching untuk seputar Indonesia secara nasional. Nah, per tanggal 1 September ini kita mulai melakukan launching untuk seputar Indonesia edisi Jawa Barat. Yang kita tujukan supaya kita memberikan flavor khusus untuk daerah Jawa Barat ini dengan mengutamakan berita-berita lokalnya. Lalu bagaimana rencana setelah diterbitkannya harian seputar Indonesia edisi Jawa Barat ini? Apakah harian ini akan melebarkan sayapnya lagi untuk terbit ke daerah-daerah lainnya? Kita rencana untuk roll out setelah ini adalah Jawa Tengah, khususnya di Semarang, lalu juga di Bali, lalu setelah itu baru masuk ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Putus kontrak sepihak antara rumah produksi dengan pihak televisi berdampak kepada para pemainnya. Hal ini dialami oleh Marini Zumarnis beberapa waktu yang lalu. Namun untungnya, pihak rumah produksi segera mencarikan peran yang cocok baginya sehingga Marini bisa syuting kembali. Sosok Marini Zumarnis cukup lekat dengan peran Ibu Peri yang dibintanginya dalam sebuah sinetron. Dimanapun ia berada, para pengagum Marini yang rata-rata bocah kecil pecinta Ibu Peri selalu menyambutnya dengan sukacita. Namun beredar kabar, sinetron berjudul Bidadari yang dibintangi Marini Zumarnis sebagai Ibu Peri itu mulai kehilangan pencintanya. Kabarnya hal itulah yang membuat rating sinetron tersebut merosot dari minggu ke minggu hingga akhirnya terpaksa dihentikan. Marini yang ditemui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Enggak, masih kontrak, masih diperpanjang. Ada. Ia memang tidak bisa menyebutkan berapa lama sinetron Bidadari akan bertahan. Yang jelas kontrak Marini sebagai Ibu Peri masih berjalan. Soal kabar yang menyebutkan kalau sinetron Bidadari mulai kehilangan penggemar karena ceritanya yang kian tidak masuk akal, Marini mengaku tidak mau ambil pusing. Sekarang sih diterima atau tidak diterima oleh masyarakat tergantung dari kitanya. Yang penting saya bekerja untuk semaksimal mungkin untuk supaya memberikan yang terbaik kepada fans-fans saya.
Meski masih terikat kontrak sebagai ibu peri, Marini mengaku kembali mendapat tawaran untuk membintangi sinetron dengan peran serupa. Sekarang saya lagi menjalankan 2 judul sinetron, itu Pinocchio dan Pri Biru. Satu lagi Semua Bilang Cinta. Dan memang